Halo, kali ini aku mau ngebahas kisah inspiratif berdirinya Facebook. Pasti kalian sudah tidak heran media sosial mana yang memiliki jumlah pengguna paling banyak saat ini. Jawabannya tak lain adalah Facebook. Jejaring sosial buatan Mark Zuckerberg dan keempat temannya ini dilaporkan memiliki jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 2,8 miliar. Itu belum termasuk jejaring sosial lain yang dimiliki Facebook, yakni Instagram dan WhatsApp, yang juga dipakai oleh miliaran orang di berbagai belahan dunia. Namun Facebook tak begitu saja meraksasa. Seperti beberapa perusahaan teknologi lain, kisahnya bermula dari awal yang bersahaja. Dibikin dalam 2 minggu, sosok yang paling sering diasosiasikan dengan Facebook adalah pendirinya, Mark Zuckerberg. Tapi Zuck tak sendirian, dia dibantu oleh 4 teman sekamarnya di asrama kampus Harvard tempatnya berkuliah, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Di kamar asrama inilah, Facebook pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 Februari tahun 2004. Zuck yang bertindak sebagai programmer konon hanya butuh 2 minggu untuk menciptakan Facebook. Sebab, selain jago programming, dia sudah beberapa kali membuat proyek yang mirip. Setahun sebelum menciptakan Facebook, Zuck diketahui pernah menciptakan situs Fastmas yang mengajak para mahasiswa Harvard menilai penampilan mahasiswi-mahasiswi. Sempat viral di lingkungan kamus, Fastmas kemudian ditutup oleh pihak universitas hanya beberapa hari setelah dirilis karena dinilai melanggar privasi dan beberapa pelanggaran lain. Lalu, Zuck juga pernah membangun situs sederhana sebagai alat belajar mahasiswa-mahasiswa di Universitas Harvard, bernama CourseMatch. Zuck menceritakan, saat di bangku kuliah, ia seringkali tidak memperhatikan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan minatnya, pemrograman. Pada musim ujian akhir, ia mendapatkan tugas untuk menghafal sekitar 200 karya seni klasik dan menjelaskan sejarahnya. Mengetahui hal itu, Zuck kelimpungan. Saat itu saya seperti, oh tamatlah saya tidak tahu semua hal ini, ungkap pria berumur 37 tahun ini. Tak habis akal, Zuck kemudian menciptakan situs sederhana yang dapat menampilkan 200 gambar karya seni klasik yang menjadi tugasnya tadi. Situs inilah yang dikenal sebagai CourseMatch. Di CourseMatch, mahasiswa lain diberikan ruang untuk menulis hal-hal penting terkait 200 gambar seni sejarah klasik tadi. Zuck kemudian mengabarkan situs buatannya ini kepada mahasiswa Harvard lainnya melalui email. Saya berkata, "Hei, saya punya alat belajar ini," dan semua orang langsung mengisi hal-hal penting soal semua karya seni klasik itu, ungkap Zuck. Selain soal seni klasik, Zuck mengaku melakukan hal yang sama pada sekitar 10 proyek lainnya saat berada di Universitas Harvard. Dari situ, ia berpikir bahwa dirinya perlu membuat program yang memungkinkan penggunanya saling saring. Saya pikir saya harus menggabungkan beberapa hal ini untuk membuat alat di mana orang dapat berbagi apapun yang mereka inginkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan begitulah versi pertama Facebook hadir, kata Zuck. Saat diluncurkan pada Februari tahun 2004, Zuck menamai situs ini sebagai tFacebook, yang beralamat di tfacebook.com. Nama ini terinspirasi dari direktori informasi dan foto mahasiswa Harvard dengan nama yang sama, yakni Facebook. Awalnya situs tFacebook hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di Universitas Harvard. Ini terlihat dari tulisan di tampilan awal tFacebook. Selamat datang di tFacebook. Kami telah membuka tFacebook untuk konsumsi populer di Universitas Harvard, tulis tFacebook. Melalui tFacebook, mahasiswa Harvard bisa melakukan beberapa hal, mulai dari menemukan orang di kampus, mencari tahu siapa saja teman Anda di kelas, hingga melihat visualisasi jaringan sosial pengguna. Yang menarik, tampilan awal tFacebook ternyata menggunakan foto aktor sekaligus pembuat film asal AS, Alfredo James Pacino alias Al Pacino hasil comotan dari internet sebagai logonya. Pembuatnya adalah teman sekelas Zuck, Andrew McCollum. McCollum merancang logo menggunakan gambar Al Pacino yang dia temukan secara online lalu dimodifikasi dengan dibalut angka biner, 1 dan 0, tulis David Kirkpatrick di The Facebook Effect. Meraksasa dan mendunia, awalnya keanggotaan situs tFacebook ini hanya dibatasi untuk mahasiswa Universitas Harvard. Dalam bulan pertama, lebih dari setengah populasi mahasiswa di Harvard sudah terdaftar di situs tFacebook. Pada Maret tahun 2004, layanan tFacebook akhirnya merambah ke universitas lainnya di AS, termasuk seluruh universitas Ivy League Yale, Columbia, Princeton, Dell, hingga universitas di daerah Boston, AS. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2005,
Layanan T-Facebook terbuka untuk mahasiswa di universitas lain di berbagai penjuru dunia. Tak hanya mahasiswa, T-Facebook juga turut memperluas layanannya ke karyawan di beberapa perusahaan, termasuk Apple dan Microsoft. Pada Desember tahun 2005, Facebook dilaporkan telah memiliki 6 juta pengguna. Zuck diketahui menciptakan, meluncurkan, dan menjalankan Facebook dari kamar asramanya di Kirkland House, Cambridge, AS. Setelah situs jejaring sosial ini diluncurkan dan mendulang popularitas di berbagai wilayah, Zuck memutuskan untuk berhenti dari kuliah pada tahun 2005. Tujuannya tak lain ialah untuk fokus mengembangkan Facebook. Hanya terpaut beberapa bulan setelah diluncurkan, tepatnya pada Juni tahun 2004, Zuck dan kawan-kawan memindahkan pusat operasi layanan Facebook ke kantor pertamanya di Palo Alto, California. Pada bulan yang sama saat pindah kantor, Facebook juga mendapatkan pendanaan pertamanya senilai $500.000 AS, sekitar 7,2 miliar rupiah. Investasi itu berasal dari salah satu pendiri perusahaan pembayaran elektronik PayPal, Peter Thiel. Seiring popularitas Facebook yang terus naik, Facebook memindahkan operasional layanannya dari satu kantor ke kantor lainnya yang lebih luas dan besar. Facebook tercatat pindah kantor sebanyak 3 kali sebelum akhirnya mendirikan kantor pusatnya di Silicon Valley atau tepatnya di Jalan 1 Hackerway, Menlo Park, California, AS pada akhir 2011. Ketika itu, kantor pusat Facebook baru memiliki 10 bangunan yang menampung 2.000 pegawai. Seiring berjalannya waktu, Facebook meraksasa. Kantor pusatnya di Menlo Park juga bertambah besar. Saat ini kompleksnya tercatat memiliki luas lahan lebih dari 250 hektar dengan lebih dari 30 bangunan di dalamnya. Selain kantor yang bertambah besar, jumlah pegawai Facebook juga ikut bertambah banyak. Menurut data Statista, saat berdiri, Facebook hanya memiliki 7 orang pegawai. Pada Desember tahun 2020, pegawai full-time Facebook dilaporkan mencapai 58.604 orang. Setelah pindah ke kantor baru, Facebook akhirnya melakukan penawaran saham perdana IPO pada tanggal 18 Mei tahun 2012. Facebook melantai di bursa NASDAQ, New York, dengan kode FB. IPO Facebook ketika itu disebut-sebut sebagai salah satu IPO perusahaan teknologi paling besar dan paling diantisipasi dalam sejarah AS. Facebook menawarkan 421.233.615 saham dengan harga $38 per lembar saham. Dari IPO ini, FB berhasil mengumpulkan dana segar mencapai 16 miliar dolar AS atau sekitar 231,7 triliun rupiah, sebagaimana dihimpun dari Investopedia. Saat melakukan sesi penawaran umum perdana, kapitalisasi perusahaan yang didirikan oleh Zuck ini tercatat di angka 59,9 miliar dolar. 9 tahun setelah IPO, Facebook bertransformasi menjadi platform jejaring sosial raksasa dengan total kapitalisasi mencapai 827 miliar dolar AS per tanggal 15 Maret tahun 2021, menurut data dari Macro Trends. Untuk mengembangkan bisnisnya, Facebook kerap kali mengakuisisi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Facebook tercatat pernah mengakuisisi pengumpul feed jejaring sosial bernama FriendFeed pada 2009. Beberapa fitur yang ada di Facebook seperti tombol like dan pembaruan berita secara real-time, diketahui terinspirasi dari FriendFeed. Salah satu akuisisi paling populer yang pernah dilakukan Facebook ialah ketika mengambil alih Instagram pada 2012. Facebook membeli jejaring sosial berbagi foto tersebut senilai 1 miliar dolar AS, sehingga menjadi akuisisi termahalnya ketika itu. Selain Instagram, akuisisi Facebook atas platform perpesanan instan WhatsApp juga menjadi akuisisi penting Facebook lainnya pada 2014 dengan nilai 22 miliar dolar AS. Saat diambil alih Facebook, WhatsApp telah memiliki 450 juta pengguna di seluruh dunia, dan terdapat 1 juta pengguna baru tiap harinya. Kini layanan instant messaging itu diperkirakan memiliki 2 miliar pengguna yang berasal dari berbagai penjuru dunia, sementara Instagram mengumpulkan 1 miliar pengguna. Dinilai terlalu dominan, akuisisi Facebook atas Instagram dan WhatsApp yang telah dilakukan beberapa tahun silam ini belakangan memunculkan dugaan monopoli Facebook, Inc. di industri media sosial. Dugaan monopoli ini mengakibatkan masyarakat tidak punya banyak pilihan media sosial lain, selain yang berada di bawah naungan Facebook Inc. Facebook sendiri telah membantah tuduhan itu dan mengeluarkan pernyataan secara publik bahwa akuisisi WhatsApp dan Instagram tidak melanggar aturan kompetisi.
Kerajaan, media sosial pimpinan Zuckerberg ini kerap disebut terlalu dominan di ranah medsos dan harus diregulasi secara lebih ketat. Bahkan Chris Hughes yang dulu mendirikan Facebook bersama Zuckerberg pun berbalik dan menuntut raksasa media sosial itu dipecah karena sudah terlalu powerful. Begitu berkuasanya Facebook sampai-sampai bisa mengubah nasib satu negara adidaya, yakni Amerika Serikat sendiri, dengan berperan memenangkan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Walaupun, ketika itu Facebook kabarnya didompleng oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memenangkan Trump dengan memanfaatkan algoritma newsfeed di jejaring sosial tersebut. Salah satu pihak ini adalah Cambridge Analytica yang mencuri data pribadi puluhan juta pengguna Facebook dalam membangun profil untuk membidik para pemilih. Aktivitas Cambridge Analytica baru diketahui pada 2018 dan langsung mencuatkan skandal kebocoran data pengguna Facebook. Zuckerberg kemudian harus bersaksi di hadapan anggota Kongres AS terkait skandal ini, sementara Facebook dijatuhi denda. Hingga kini Facebook masih dibuat repot dengan berusaha memerangi misinformasi yang marak di jejaringnya. Salah satu yang banyak disorot adalah ketika Facebook dan Instagram menutup akun Donald Trump pada Januari lalu karena dinilai sudah kelewat menyesatkan. Misi awal Facebook untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia serta mendekatkan teman dan keluarga memang tak selamanya berjalan mulus. Niatan yang terkesan baik itu ternyata juga menimbulkan aneka efek negatif yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. Kedepan, Facebook agaknya juga akan terus menjadi sorotan karena pengaruhnya yang luar biasa dengan menjangkau miliaran orang di muka bumi. Satu hal yang pasti, entah dampaknya baik atau buruk, DKK berhasil menghubungkan dunia dari kamar asrama mereka. Nah itulah kisah berdirinya Facebook, semoga bermanfaat. Terima kasih.